melayani masyarakat ini mudahkan, cepatkan, murahkan, kalau bisa gratiskan. Medan ini kaya. Kalau cerita ekonomi 2023 tuh ekonomi kita tuh 303 triliun. Cerdas, pekerja keras, ulet, cuma agak-agak rakus gitu ya. Kotanya berdaya, warganya akan berjaya. Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wahyudi Atmawan dalam podcast Mau Tahu Aja. Masih dalam tema Coblos-Mencoblos Pilkada Serentak Kota Medan. Hari ini kita kembali kedatangan bintang tamu spesial, yaitu calon wali kota Medan, Haji Hidayatullah SE. Selamat datang Pak di podcast Mau Tahu Aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Sudah keliling kemana aja nih Pak di Kota Medan Pak? Ya kayaknya hampir semua udah dikeliling. Hampir semua sudah ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan dengan berkeliling bisa melihat apa sih kebutuhan warga Kota Medan ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Pak ngomong-ngomong nih Pak, saya ada baca-baca sedikit tentang literatur Bapak nih. Ya. Katanya Bapak itu dulunya numpang lahir nih Pak di Malaysia Pak. Bisa dibagikan sedikit Pak? Ceritanya seperti apa Pak? Umi saya tuh dulu sekolahnya di Medan. Iya Pak. Sebelumnya di Padang Panjang. Kemudian lanjut di Medan. Di situ ketemu sama buya saya. Ketika Umi balik ke Malaysia, buya saya nekat datang ke sana untuk melamar nikah di sana. Itulah sebabnya saya lahir di Malaysia. Lahir di Malaysia ya Pak ya. Lahir di Malaysia. Itu berapa tahun Pak kembali ke Indonesia? Setelah di Malaysia Pak lahir? Saya itu sempat umur 4-5 tahun ya. Hanya sekitar 2-3 tahun saja di sana. Umur 4 tahun sudah balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia ya Pak ya. Jadi mulai TK saya, SD, sampai kuliah terus di Medan. Terus di Medan. Berarti Numpang lahir aja. Numpang lahirnya di Malaysia ya Pak. Iya. Makanya saya lihat-lihat kan, apa jangan-jangan Pak Hidayatullah ini saudara Siti Nurhaliza gitu ya. Saya kenal sama dia, cuma dia nggak kenal. Oh dia nggak kenal ya Pak. Jadi harus klarifikasi ya Pak. Jadi pada dasarnya podcast Mau Tahu Aja ini intinya cuma mau tahu aja ya Pak. Tidak ada niat lain ya Pak. Oke Pak, Bapak sudah beberapa kali dan banyak periode sebagai anggota DPR ya Pak. Benar ya Pak? Iya. Kalau saya tidak salah dari tahun 1987 sudah menjadi anggota DPR di Deli Serdang ya Pak. Iya. Terakhir di DPR RI ya Pak. Betul. Apa sih Pak kesan-kesan yang indah tak terlupakan saat menjadi anggota DPR Pak? Ya bisa melayani banyak orang. Terutama memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Iya. Masyarakat kita ini kan masih banyak yang perlu perhatian. Benar sekali Pak. Tapi kita tidak bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan mereka. Dengan masuk ke dunia politik, kita bisa menggunakan apa yang kita punya untuk bisa memberikan lebih banyak untuk masyarakat yang membutuhkan. Insya Allah. Tapi kayaknya itu kan legislatif ya. Kalau eksekutif pasti akan bisa lebih banyak berbuat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu kehadiran pemerintah. Tanda tangannya lebih laku ya Pak? Oh iya. Ada kawan saya. Iya Pak. Dia buat yayasan, mau ngurusin cari beasiswa untuk anak-anak SMA. Setahun kumpul, paling dapat untuk 10 orang. Tapi ketika dia jadi gubernur, sekali tanda tangan 3 juta siswa SMA dapat beasiswa. Masya Allah. Luar biasa kekuasaan itu. Kekuasaan itu ya Pak. Iya. Oke Pak. Jadi setelah Bapak berkeliling tadi nih, kita singgung di awal. Sebenarnya warga Kota Medan tuh butuhnya apa sih Pak? Iya. Kalau dari kacamata Bapak Pak? Ya kalau dari segi kebutuhan ya, Allah sudah berikan lebih dari cukup Kota Medan ini. Iya Pak. Medan ini kaya.
Kalau cerita ekonomi 2023 tuh ekonomi kita tuh 303 triliun. Wow. Jadi Besar ya, Pak? kalau rata-rata pendapatan masyarakat Medan rata-ratanya itu 120 juta per tahun, 10 juta per bulan. 10 juta itu udah lebih dari cukup untuk hidup. Benar. Nah, cuma persoalannya karena ada kecenderungannya, ini memang global, kebebasan untuk berekonomi, sehingga sebahagian besar ekonomi itu dikuasai oleh sekelompok orang yang pinter, cerdas, pekerja keras, ulet, cuma agak-agak rakus gitu ya, mau sama dia semua. Nah, jadi problem Medan itu kaya, tapi menyisakan ada kantong kemiskinan. 187.000 orang Medan itu, data statistiknya BPS, miskin. Dengan pendapatannya sekitar 17-an ribu per hari. Jadi sarapan lontong pakai telur, teh pahit, habis. Makan siang, makan malam gak jelas. Padahal kota Medan kota kaya. Kota Medan kota kaya. Kota kaya. Itu problemnya, problem utamanya. Itu problem utamanya ya Pak. Ya, bagaimana kita mendekatkan kesenjangan. Jadi yang miskin bisa kita angkat menjadi cukup. Kalau yang kaya silakan kaya, menikmati kekayaannya. Tapi pemerintah harusnya fokus untuk mengangkat yang miskin ini ke level kehidupan yang cukup. Kalau pakar itu mengatakan nggak perlu 10 juta lah untuk cukup itu. 6-7 juta sudah cukup untuk hidup. Ya, apalagi masih ada nasi serba 10.000 ya Pak. Apa? Kuliner di Medan juga murah-murah lah masih ya Pak ya. Dan enak lagi ya. Dan enak. Oke Pak, mungkin saya bacakan sedikit visi misi Bapak nih ya Pak. Terwujudnya kota Medan yang berdaya, berjaya, inklusif, dan berkelanjutan. Dan di misi pertama itu ada berdayanya pendidikan Pak. Iya. Nah saya lihat Bapak di beberapa segmen sebelumnya, di media-media lain juga banyak mengulik tentang pendidikan nih Pak. Mungkin grand design apa sih Pak yang Bapak bawa dan tawarkan untuk warga Medan terkait pendidikan Pak? Iya. Saya itu fokusnya ke kemiskinan tadi ya. Kemiskinan, benar. Karena kan orang kaya dalam tanda petik ya nggak perlu diuruskan. Mereka udah bisa semua. Benar. Malah ngurus wali kota pun mereka bisa. Tapi kalau yang miskin, apalagi miskin Medan ini, miskin struktural. Miskin. Mereka nggak bisa keluar. Ada miskin karena diberhentikan kerja. 2-3 bulan dapat kerja baru. Tapi kalau yang miskin struktural itu dia terjebak kepada lingkaran setan. Miskin, karena miskin nggak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah bodoh. Udah bodoh pasti jadi miskin. Benar. Nggak bisa sekolah, itu lingkaran setannya. Lingkaran setannya. Benar. Makanya kenapa kita fokusnya ke pendidikan? Karena pendidikan ini yang bisa memutus lingkaran setan itu. Tepat sekali. Nah, jadi kita investasi jangka panjang, kita berikan pendidikan. Tuhan juga bilang kalau untuk meningkatkan harkat martabat manusia itu, di samping iman, yang berikutnya adalah ilmu. Dan ilmu itu hanya bisa didapatkan melalui pendidikan. Apakah pendidikan formal maupun informal. Dengan ilmunya dia akan bisa mengangkat harkat martabat dirinya, mengangkat harkat martabat keluarganya. Pada akhirnya dia akan mengangkat harkat martabat kota Medan. Kotanya berdaya, warganya akan berjaya. Gitu tadi visinya. Amin. Melalui pendidikan. Melalui pendidikan ya Pak. Jangka panjang. Jangka panjang. Iya. Seperti apa itu Pak jangka panjangnya Pak? Karena kalau pendidikan ini kan nggak bisa dalam waktu dekat dirasakan. Pastinya. Dia perlu memakan waktu yang panjang. Makanya nanti kita ada program yang jangka pendeknya. Terutama buat mak-mak. Oh, mak-maknya juga diberi pendidikan ya Pak ya? Karena mak-mak yang paling fokus untuk keluarganya. Kalau Grameen Bank gitu ya di Bangladesh misalnya, itu kredit yang diberikan itu sama mak-mak. Payah karena kalau sama bapak-bapak nih suka nanti dapat pinjaman kawin lagi gitu kan. Kawin lagi ya. Mak-mak tuh dia fokusnya betul-betul sama keluarga, sama anaknya. Dan di Medan ini memang biasa mak-maknya berhubungan dengan mekar ya. Mekar itu pinjaman. Pinjaman ya yang sangat mencekik itu ya Tapi Pak. bunganya sangat tinggi. Benar sekali Pak.
ini pengalaman saya di DPR itu bunganya pernah sampai 50% lebih. Nah sekarang diprotes, diingatkan sekarang 25 sampai 30%. Tapi itu masih sangat tinggi. Uangnya dari rakyat, dipinjamkan sama rakyat emak-emak. Tapi kenapa kok harus mencekek leher? Maka kita siapkan program Mekar Plus tadi supaya rakyatnya berjaya, rakyat Medan berjaya ini pinjamannya oke, jalan terus untuk kepentingan emak-emak berbisnis mikro, tapi tanpa bunga. Tanpa bunga, Pak? Tanpa bunga. Masya Allah. Paling tidak bunganya itu selama ini dibayarkan itu bisa menambah tebal sedikit dompetnya. Iya. Nanti saya bolehlah daftar ya Pak, Mekar Plus ya. Oke Pak, kemarin juga saya ada mention di beberapa pernyataan Bapak, itu ada program satu rumah satu sarjana Pak. Iya. Itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lebih rinci Pak? Iya. Di sini Pak. Kita kan menangkap aspirasi masyarakat ini. PKS itu punya anggota DPRD yang hari-hari terus menerima keluhan, iya Pak, saran dari masyarakat. Nah itulah akhirnya kita mendapatkan sebelum masuk ke satu rumah tangga satu sarjana miskin, rumah tangga miskin itu, yang kita serap keluhan masyarakat itu untuk sekolah menengah atasnya. Suka kan kalau akhir tahun itu bayar uang sekolahnya numpuk itu. 3-4 bulan sekali bayar. Iya. Biasanya masyarakat nggak mampu, terutama kalangan yang tidak beruntung ini. Tapi biasanya bikin perjanjian tuh sama sekolah. Oke, ikut ujian. Tapi nanti ijazahnya ditahan. Kalau tidak dibayar, tidak lunasi. Dan mereka pasti nggak sanggup bayar. Pasti. Maka kita mulai untuk pendidikan ini dari situ. Ada program tebus uang sekolah. Tebus uang sekolah ya Pak? Ya, kita bayarkan langsung ke sekolahnya. Muridnya dapat ijazah, bisa mau kerja, bisa mau kuliah. Sekolahnya juga dapat uang yang bisa kesejahteraan gurunya. Nah, kelompok ini yang sekolah SMA-nya saja sudah tidak mampu bayar, bagaimana kita cerita kuliah? Benar. Maka untuk anak-anak yang seperti ini yang punya semangat kuat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, maka lanjut programnya satu rumah tangga, satu sarjana. Jadi harapannya orang Medan ini untuk meningkatkan harkat martabat itu harus pakai ilmu. Benar. Nggak bisa kalau nggak berilmu, nanti diakalin orang aja kan, diakalin orang aja. Benar. Makanya kita berikan ilmunya untuk orang Medan ini untuk meningkatkan itu tadi ya, harkat martabat kota Medan pada akhirnya. Nah, dan sebenarnya sekarang sudah berjalan ya dalam skala kecil. Benar. Anak-anak Medan itu yang kuliah baik di Medan, yang nggak mampu ya kuliah di Medan maupun di luar Medan, di Jakarta, itu dibiayai. Cuma masalahnya kualifikasinya sangat berat. Misalnya IP-nya harus 3,25, 3,5. Ya bagaimana yang kemampuannya pas-pasan. Benar. Kan nggak bisa. Orang miskin itu kan ya asupan gizinya aja nggak jelas. Iya, tepat gitu. sekali Pak. Masa harus disamakan IP-nya tinggi. Iya, yang penting dia bisa kuliah, mendidik cara berpikirnya itu bisa sistematis untuk kepentingan dia dan keluarganya, itu kita biaya. Yang penting mau aja. Kalau nggak mau, nanti kan kita ada sekolah kuliah vokasi ya, D1, D2. Atau itu pun nggak mau, kita bikin pelatihan supaya bisa nyambung nih mereka dengan kawasan industri di Medan. Medan ini ada kawasan industri, ada di luar kawasan industri. Tapi anehnya di sekeliling kawasan industri, di sekeliling industri, terutama Medan Utara ada industri besar, tapi rakyatnya miskin-miskin. Benar sekali Pak. Nah inilah yang perlu kita, apa masalahnya? Ini yang kita sambungkan nanti. Udah kita bikin aja pelatihan bagi yang nggak mau sekolah, nggak mau kuliah. Kita minta aja dari kalangan industri itu ngelatih langsung. Sehingga mereka akan didik yang sesuai dengan keperluan mereka. Karena kan ditanya nanti ada ijazah, ada pengalaman, ada keahlian apa. Benar. Nah, mereka aja suruh ngelatih. Kita siapkan sarananya semua. Sehingga nanti harapannya di lingkungan industri, kawasan industri, orang Medannya semua bisa
nyambung kerja di situ. Iya, Tidak lagi aneh ya Medan kaya tapi penganggurannya ratusan ribu orang. benar Pak. Oke. Karena memang di tantangan kota-kota besar sekarang kan Pak, perusahaan-perusahaannya itu mencari orang yang kadang di luar akal sehat Pak. Harus S1, S2, S3, bisa manjat gedung, tahan kontak listrik gitu kan Pak. Susah juga kita nyarinya kan. Apalagi yang paling berat lagi Iya Pak. harus pengalaman. Harus pengalaman benar. Karena orang baru tamat sekolah dia. Iya itu dia. Makanya kita perlu pelatihan-pelatihan yang nyambung tadi itu. Iya. Jadi Industri. bisa dibilang yang pendidikannya rendah bakalan tergerus ya Pak ya. Iya. Bakalan tergerus. Iya, makanya kita nggak mau. Kita kasih mereka pendidikan supaya ke depan ya kalau sudah emak-emak sekarang, generasi sekarang yang hidup apa adanya, ke depan orang Medan hidup dengan dukungan ilmu yang cukup untuk menghadapi tantangan dunia. Oke Pak. Mungkin kita bergeser sedikit Pak. Tadi sudah kita bahas ekonomi, kemiskinan, pendidikan ya Pak ya. Sekarang pelayanan publik Pak. Ya. Pelayanan publik itu di Kota Medan ya kita bilang bagus sih, nggak bagus-bagus kali ya Pak ya. Dibilang buruk juga yang nggak buruk-buruk kali ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang Bapak tawarkan wacananya ketika nanti misalnya Allah mengizinkan untuk memimpin Kota Medan, apa yang akan Bapak lakukan dengan pelayanan publik di Kota Medan ini Pak? Iya, kunci utama pelayanan publik itu adalah birokrasi kita. Birokrasi, iya. Maka yang paling pertama itu dibenahi birokrasi. Yang paling ideal ya, teori dan prakteknya sudah, kita menata birokrasi kita itu dengan pendekatan merit system. Merit system. Right man on the right place. Bukan merit ya, bukan karena ada hubungan perkawinan, family bukan. Pokoknya kemampuan merit system itu. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Sehingga mereka bisa kerja secara maksimal. Nah, sesudah itu kita lanjutkan membangun karakternya. Karakternya itu kalau bisa dimudahkan, mudahkan. Kalau bisa dipercepat, cepatkan aja. Kalau bisa dimurahkan, murahkan saja. Dan kalau malah bisa gratis, ya gratiskan saja. Jangan seperti kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Bener. Nah itu kita robah. Karakter seperti itu menjadi mudahkan, cepatkan, murahkan, gratiskan kalau perlu. Nah, sehingga masyarakat ini betul-betul bisa terlayani secara maksimal. Masyarakat ini juga kadang nggak punya waktu untuk soal pelayanan ya. Makanya kita buka fasilitas hotline 24 jam. Dia kerja. Kalau harus datang juga jumpa pejabat, nanti pejabatnya juga belum tentu ketemu. Maka kita buka hotline 24 jam, 7 kali 24 jam. Kapan saja dia bisa mengadukan. Nanti pada kesempatan pertama, birokrasi sebagai pelayan masyarakat ini bisa memfollow up apa keluhan-keluhan masyarakat, bisa telepon, bisa WA, bisa SMS, hatta di hari libur nanti begitu masuk waktu kerja itu langsung bisa di follow up. Yang bisa diselesaikan di waktu libur kita linkkan ke lembaga-lembaga yang terkait, itu bisa langsung diselesaikan. Jadi tidak harus jumpa dulu. Udah jumpa ngantri lagi kan. Benar. Udah ngantri, nanti pejabatnya pula nggak ada. Nah, jadi ini kita robah semua. Tapi dimulai tadi meletakkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Lalu karakternya kita bangun. Melayani masyarakat ini mudahkan, cepatkan, murahkan. Kalau bisa gratis, gratiskan. Toh kita punya uang 7,5 triliun lebih, hampir 8 triliun. Itu gunanya adalah untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat Medan. APBD terbesar loh kalau untuk di Sumatera Utara. Kalau di Indonesia mungkin masuk 10 besar. 10 besar ya Pak. APBN-nya. Dan itu harus dihabiskan untuk kepentingan rakyat. Jangan kepentingan pribadi ya Pak. Kadang-kadang salah paham. Benar. Harus dihabiskan, masuk kantong sendiri. Iya. Apalagi dia mulai akhir tahun ini Pak ya. Kebut terus ya kan. Iya. Nanti akhirnya kasihan
rakyatnya. Dan kebetulan saya dididik di PKS ya. Siap. Memang DNA-nya itu DNA melayani. Siap. Apapun yang terjadi kita tetap Melayani. melayani. Keren, cakep Pak. Oke Pak, jadi ada juga Pak beberapa stigma di masyarakat nih Pak. Ya. Mungkin kita melihat dari kepemimpinan pemerintahan sekarang itu dengan adanya koneksi ke pusat lah kita katakan ya Pak ya. Itu bisa banyak membangun infrastruktur yang kita lihat sekarang yang juga mengakibatkan banyak kemacetan itu Pak. Karena Bapak juga pernah di Senayan nih Pak. Yeah. Kira-kira seberapa pentingkah koneksi ke pusat untuk membangun sebuah daerah Pak? Iya, sangat penting. Sangat penting Pak. Kalau diurut ya, Medan ini kan bukan negara. Betul. Medan bagian dari provinsi. Benar. Kita bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau di total APBD kita 7,5 triliun hampir ke 8 triliun. Uang dari pusat itu jauh lebih besar. Cuma nggak tercantum di APBD kita. Oh begitu Pak. Iya, sebenarnya kalaupun dilihat APBD itu gaji-gaji pegawai kan uangnya dari pusat. Benar. Dalam bentuk dana alokasi umum. Iya. Uang yang kita hasilkan di daerah itu namanya PAD. Benar. Pendapatan hasil daerah. Kurang dari setengah, nggak sampai 50%. Itu di APBD aja udah ketahuan. Peran pusat itu sangat besar. Apalagi kerja-kerjanya kementerian dan lembaga yang ada di Medan. Itu kan kita nggak tahu. Yang tahu itu DPR. Iya. Yang ngawasin DPR. Benar. Maka kita perlu hubungan yang kuat. Karena kita pernah jadi anggota DPR. Ya banyaklah kawan-kawan kita di sana. Mantap. Bagaimana supaya kue itu dibagi-bagi di sana. Iya. Ada juga tercampak ke Medan ini. Siap. Bisa kita nikmati bersama. Benar. Ya itu sangat penting ya. Sangat penting ya. Kalau orang bilang lobby. Lobby, benar. Ya, kita nggak perlu lobby lah, udah kawan-kawan kan. Udah kawan-kawan ya Pak ya. Celah-celahnya udah agak paham kita kan. Agak paham. Gimana caranya untuk berbagi bisa lebih banyak didapatkan. Tentu ujungnya tetap untuk kesejahteraan masyarakat Medan. Nah, kalau permasalahan Medan Utara Pak, memang kita lihat pelayanan publik di sana infrastrukturnya juga masih acak-acakan ya Pak. Padahal itu pintu masuknya perekonomian untuk ke kota Medan. Ada pelabuhan, ada pelabuhan barang, pelabuhan orang gitu kan Pak. Mungkin apa yang akan Bapak lakukan pertama kali jika nanti memimpin kota Medan untuk Medan Utara Pak? Iya. Tadi saya katakan Medan tuh kaya ya. Sebenarnya sumber kekayaan Medan itu besar dari Medan Utara. Benar Cuma sekali. kan tadi kenapa kok masyarakat di Medan Utara tuh miskin? Karena kantong kemiskinannya di sana. Betul. Ya gampangnya ngelihat indikasi sederhana tuh gitu ya. Medan Selatan ini ekonominya relatif udah oke. Medan Selatan miskin. Medan Utara miskin. ya, Medan Utara miskin. Maka coba kalau kita mau cari berita di Medan Selatan tuh kapan ya tawuran? Gak pernah kita dengar Medan Selatan tuh tawuran. Tapi kalau Medan Utara hampir setiap hari ya Pak. Tiada hari tanpa tawuran. Itu faktor kemiskinan. Orang kalau udah cukup, apalagi kaya, mana pula mau dia tawuran. Iya. Karena nggak ada harapan dia. Makanya kita bagaimana menyeimbangkan. Kadang-kadang yang kaya, kemarin ada yang protes ke saya. Membilangkan Medan Utara miskin. Enggak, Medan Utara itu kaya. Iya kaya, yang punya kapal segala macam industri. Tapi tinggalnya di selatan. Tinggalnya bukan di situ. Uangnya dari sana tapi dibawa ke selatan. Maka kita kalau pendidikan tadi udah ya, ekonomi udah. Sudah. Tapi ada yang program yang bisa dilakukan pemerintah yang efektif. Bagaimana untuk membawa uang dari selatan ke utara. Biar hidup ekonominya. Ya caranya mau tidak mau. Pertama kita bangun infrastruktur yang cukup sehingga orang dari selatan mau ke utara tuh mudah, waktunya nggak panjang. Benar. Itu satu. Yang kedua, kalau infrastrukturnya ke sana mudah, terus mau ngapain orang selatan ke sana? Maka kita siapkan sarana prasarana untuk UMKM. Yang karakternya karakter pinggir laut. Ya orang Medan ini kan belanja tuh ke jalan makan seafood tuh ke Sedang Bedage kemana-mana gitu. Betul Pak. Kenapa nggak ke Belawan? Kenapa nggak ke Belawan? Iya. Jadi kita siapkan prasarana yang memadai ke sana, tinggal waktu tempuhnya menjadi cepat. Ya kita
urai kemacetannya, Mm-mm. kita bangun sarana prasarana UMKM-nya, Mm-mm. sehingga orang Medan itu mau datang ke utara tentu bawa duitnya. Benar. Nah, jadi kalau ke luar Medan itu kan perlu waktu 1 jam, 2 jam. Nah, kita bikin ke sana maksimal setengah jam Mm-mm. bisa sampai. Tol ada ya kan. Benar. Nah, kalau yang tol dari Amplas itu ada sampai ke Belawan. Mm-mm. Kita hanya bikin fasilitas sarana prasarana UMKM untuk menjalankan usahanya yang cocok gitu. Kalau sekarang kan bisnis apalagi kuliner misalnya, Kuliner. kan ya. adanya di pusat kota. Benar. Jadi uangnya mutar-mutar di selatan. Mm-mm. Nah, kita mungkin tidak sehebat yang di pusat kota ini, tapi paling tidak bersih menarik lah gitu. Iya. Cantik, bersih, menarik sehingga UMKM-nya bisa kerja. Harapannya uang dari selatan bisa muter di utara. Nah, itu secara jangka panjang akan membuat Medan ini lebih solid. Kalaupun kita mau tumbuh, bahasa keren sekarang itu tumbuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Berkualitas itu maksudnya kita kan tumbuh terus nih tiap tahun, tapi hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Kita mau semua segmen nanti bisa menikmati pertumbuhan ekonomi. Insya Allah ekonominya akan terus mutar, berkesinambungan. Jadi minimal ekonomi itu akan tumbuh berkualitas, berkesinambungan. Harapan lebih besar lagi, ini akan menjadi tumpuan pengembangan ekonomi di Sumatera Utara, juga Indonesia. Amin. Semoga ya Pak ya. Ya, amin. Oke Pak. Tadi kan Bapak menyinggung UMKM nih Pak. Ya. Di Medan Utara ya Pak ya. Kemarin Bapak pada saat debat, saya mention nih debat kedua Pak mengenai UMKM ya Pak. Ada permasalahan besar yang dirasakan UMKM Kota Medan untuk pengutipan parkir liar Bang. Oh iya. Pak, parkir liar itu memang sih pemerintah sekarang sudah membuat digital parking ya Pak. Parking katanya. Terus sampai barcode juga. Cuman pada dasarnya banyak juga masyarakat yang menggantungkan rezekinya Pak dari parkir itu Pak. Iya. Saya rasa Kota Medan ini sudah layak lah untuk lebih tertata terkait hal-hal yang parking ini. Karena berdampak dengan UMKM tadi kan. Mereka kurang nyaman jadi berdagang. Iya. Mungkin ada desain apa nih Pak yang akan Bapak bawa ketika nanti ke depannya Pak? Ya, idealnya setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota itu kan orientasinya bukan sekadar supaya keren aja, Betul. modern kesannya gitu. Tapi kan tetap ujungnya untuk kepentingan masyarakat luas. Misalnya parkir modern oke gitu. Cuma apakah masyarakatnya udah siap? Lalu dampaknya tadi kepada UMKM seperti apa? Benar. Kalau ekonomi kita sudah maju, penganggurannya sudah nggak ada. Di Malaysia itu ya parkirnya pakai e-parking. Kenapa? Karena orangnya udah nggak ada lagi mau jadi tukang parkir. Jangankan parkiran. Benar. Itu kalau di pom bensin itu, di galon-galon itu nggak ada lagi petugasnya. Self service sudah ya Pak. Udah self service. Kenapa nggak ada lagi tenaga kerjanya? Iya. Nah, di saat kita masih banyak pengangguran, lalu kita gunakan teknologi canggih, justru memperbanyak pengangguran. Betul sekali. Nah, jadi kita akan selektif menggunakan memanfaatkan teknologi canggih modernisasi ini, tapi jangan sampai justru menambah banyaknya pengangguran. Nah, kita jalankan semampunya dulu tanpa menambah pengangguran. Kita benahi dunia industri kita, menciptakan banyak lapangan kerja. Pada saatnya maka mau tidak mau kita akan perlu digitalisasi itu. Tapi jangan sampai itu tadi mengedepankan keren, hebat supaya dibilang orang, wah Medan ini parkirnya mantap, metropolitan. Padahal berantem semua ya Pak. Iya, penganggurannya yang tadinya bisa jadi juru parkir, bisa makan keluarganya, ini sekarang jadi berhenti. Malah orang mau datang ke Pajak Ikan Lama, nggak bisa, nggak ada tempat parkir itu orang luar kan. Benar. Padahal mereka perlu pembeli. Iya. Tiba-tiba orang nggak bisa parkir di situ, ya nggak jadi orang beli di situ. Dan itu kan bisa mengurangi potensi ekonomi yang ada di Kota Medan. Oke Pak. Nah,
yang berlangganan itu kan pegawainya. Karyawannya ya orang Pak. karyawannya. Kan dia nggak belanja di situ. Dia mengharapkan orang datang belanja. Benar. Sementara orang datang belanja dari luar kota, sampai ke situ nggak bisa parkir. Ya pulang lagi. Mungkin hal-hal ini ketemu ya setelah itu disimulasikan. Oke. Maka kita akan sempurnakan itu. Oke. Orientasinya tetap untuk bagaimana tidak menambah pengangguran. Justru mempertahankan, meningkatkan orang-orang pekerja, lapangan kerja. Dan ekonomi kita bukan malah stagnan, tapi bisa terus tumbuh dan berkembang. Oke. Balik lagi nih Pak. Kayaknya pelayanan publik nih enak nih dibahas nih Pak ya. Jadi sebenarnya saya pribadi sebagai warga Kota Medan itu senang sih banyak pembangunan. Terus saya lihat sudah ada upaya-upaya seperti mobil listrik yang digratiskan kayak sekarang yang telah jalan itu Pak. Ada nggak kira-kira rencana Bapak memang wacananya itu seperti itu Pak? Maksudnya lebih menggalakkan lagi mobil listrik atau transportasi umum yang lebih tertata lah, tersistem. Gimana Pak? Problem kota besar pada akhirnya adalah kemacetan. Benar sekali Pak. Dan solusinya adalah transportasi massal. Itu sudah solusi untuk seluruh dunia. Pastinya. Karena kan mobil tiap tahun diproduksi terus. Pasti. Kalau kita bikin larangan gak boleh jual mobil karena udah padat, tutup tuh pabrik kan. Nah, nganggur lagi orang. Jalan terus. Tapi untuk menghindari kemacetan dan memberikan kemudahan layanan publik kepada masyarakat, ya angkutan massal itu diantaranya adalah bus listrik. Kan udah ada contohnya di Jakarta, misalnya busway. Di sana itu busnya udah gandeng lagi. Di sini kan belum nampak kita bus gandeng. Benar Pak. Jadi kasih angkutan massal sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya tapi dengan kenyamanan yang maksimal. Dan kita tambah untuk Medan bisa menghubungkan ke daerah-daerah kantong-kantong kemiskinan itu. Misalnya utara selatan nih harus ada menghubungkan dengan transportasi massal. Kalau kita punya duit cukup, hitungannya kita bikin LRT yang lebih massal lagi kan. Kan ada kereta api Medan Belawan. Ada Pak. Nah, jadi orang Belawan mau kerja ke Medan tuh, jadi bisa mendapatkan transportasi yang nyaman, murah, cepat. Benar. Nah, dan itu ciri-ciri untuk metropolitan yang canggih ya. Dan ini kan sudah ada awalnya gitu. Sudah ada mobil awal. listrik tadi. Iya. Mobil listrik ini bukan sekadar transportasi massal, juga ini kan dalam rangka ekonomi hijau ya. Minus polusi, go green gitu ya. Jadi ini satu awal yang baik yang kita bisa teruskan sesuai dengan keperluan masyarakat. Memang di Medan ini jalannya kalau harus bikin busway kayaknya bisa makin macet tuh kan. Benar. Nah, nanti kita lihat peluang-peluangnya, tapi memang mau tidak mau sesuatu yang dimulai transportasi massal yang akan mengurai kemacetan itu harus dikembangkan, harus dilanjutkan. Dan saya sudah dalam visi misi saya, kita tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali kota kita sebelumnya yang telah meletakkan dasar-dasar pembangunan yang baik yang bisa kita teruskan. Adapun kan nggak ada yang sempurna kerja orang. Pasti Pak. Nah yang tidak sempurna itu yang perlu kita perbaiki. Yang bagusnya kita lanjutkan. Ada yang merugikan itu kita perbaiki. Yang intinya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya bekerja sama dengan rakyat Medan. Kita tinggal meningkatkan pelayanan menjadi lebih maksimal. Oke, terima kasih Pak. Terkait keindahan nih Pak. Ya. Kota Medan ini ternyata masih menduduki kota nomor 10 besar Pak. Ya. Untuk penghasil sampah ternyata. Wajar karena warganya banyak gitu kan Pak. Sudah berkembang jadi penghasil sampah. Nah pastinya di kota-kota manapun sampah menjadi problematika Pak. Memang dari pemerintahan sebelumnya juga sudah banyak solusi untuk penyelesaian masalah sampah Pak. Kira-kira hero nanti ke depannya seperti apa Pak? Yang ditawarkan untuk sampah ini Pak. Ada tuh negara teknologinya canggih. Malah
kekurangan sampah. Kekurangan sampah, Pak. Ya, begitu canggihnya mereka mengelola sampah. Ini kita akan mulai membangun kesadaran. Kalau teknologinya kita tinggal copy paste aja Copy dari paste, ya. ada daerah-daerah di Indonesia yang bisa mendaur ulang sampah itu menjadi kebaikan yang besar buat kota. Mau ke luar negeri kita punya banyak sister city di luar negeri yang sudah canggih pengolahan sampahnya. Tapi kita tinggal anggota dewannya udah studi banding tuh Iya. ke daerah itu gitu kan. Kepala daerahnya juga udah studi banding. Cuma kok nggak wujud-wujud gitu. Ini masalah keberpihakan aja. Jadi tinggal kerjasama. Kita ada yang saya udah ngunjungin tuh di tempat pembuangan akhir sampah. Gimana masyarakat Medan yang kaya ini ketika kita datang, Pak Ustadz, nanti kalau Pak Ustadz terpilih, ini pembuangan sampah ini jangan ditutup. Kami hidupnya dari sampah. Gimana kota Medan yang kaya, rakyatnya hidup dari sampah. Ya kita bikin modernisasi nanti kerjasama untuk pengolahan sampah. Mereka bisa kerja di situ dengan kerjaan yang lebih terhormat. Dan kita juga nggak mau anak cucunya, orang tuanya sekarang hidup bergantung dari sampah, jorok, bau. Saya setengah jam di situ udah mau pangsan. Mereka tiap hari hidup di situ. Polusi udaranya luar biasa. Mereka minta itu, saya bilang, saya sepakat lah karena ibu-ibu, emak-emak banyak situ ya, sedikit bapak-bapak nggak bisa hidup tanpa sampah karena nggak ngerti lagi kerja apa. Oke lah, kita bertahan di situ, bisa kita pertahankan. Tapi kita harus sepakat juga, saya bilang, anak cucu nggak boleh lagi hidup dari sampah. Anak cucu harus hidupnya lebih terhormat. Karena Medan ini mampu mengangkat harkat martabat kita. Jadi udah terlampau banyak. Di Indonesia saja ada kota yang bisa memanfaatkan sampah itu untuk kebaikan kota Medan. Misalnya kalau di Medan Utara itu kan daerahnya daerah pinggir laut ya. Benar. Ada kearifan lokal. Dari dulu orang di pinggir laut, pinggir sungai itu kan bangun rumahnya panggung. Iya. Kalau sekarang kan semua beradu lantai. Nanti ketika banjir ngeluh karena kebanjiran. Ya tinggi aja. Dan itu dari sampah itu kan mayoritas plastik. Benar. Bisa dibikin tiang-tiang plastik. Jadi itu bisa bikin rumah panggung yang kita nggak perlu pakai kayu yang mahal kan. Iya. Nah, jadi pakai plastik itu bisa tahan lama. Jadi dari sampah-sampah itu bisa kembali membangun kearifan lokal. Rakyatnya nggak lagi ngeluh soal kebanjiran. Karena kan kalau pasang itu kan memang siklusnya. Cuma bedanya dulu siklusnya bisa 3 bulan, 6 bulan sekali. Sekarang 2 kali sebulan malah banjir robnya. Bolak balik kebanjiran. Tapi kalau dia rumahnya misalnya kita yakinkan, kita sadarkan, pakai orang-orang tua kita dulu. Kalau di pinggir sungai, di pinggir laut, ya rumahnya rumah panggung. Rumah panggung. Jadi mau airnya pasang, dia nggak kena. Ini kalau nanti banjir, barangnya dinaikkan ke atas. Nah, itu kan salah kita sendiri. Nanti kita kerjasama dengan masyarakat, memanfaatkan pengolahan sampah, lalu bisa membangun kampung dengan kearifan lokal. Dia bisa tidak terganggu banjirnya, sampahnya bisa diolah, sangat bermanfaat buat kehidupan. Oke Pak, yang tidak kalah penting Pak, permasalahan keamanan Pak di Medan ini. Belakangan ini kan banyak anak-anak muda di jalanan, nggak tahu mau ngapain, bawa-bawa senjata tajam tuh Pak. Iya. Kalau kita bilang geng motor lah ya Pak. Iya. Begal di mana-mana. Yang pastinya ada juga peran dari seorang pemimpin untuk mengatasi hal-hal itu kan Pak. Kira-kira apa yang Bapak tawarkan Pak untuk kenakalan remaja yang nggak ada hentinya di Kota Medan nih Pak? Iya. Tadi yang mendasar ya, untuk itu pendidikan, tentu bekerja sama dengan para tokoh-tokoh agama untuk memberikan keyakinan, bagaimana memberikan harapan buat mereka. Jadi pendidikan itu lebih kepada pencegahan. Tapi kan ini udah terjadi. Benar. Kalau udah terjadi, ya untuk penindakan tidak ada pilihan lain kecuali kita bekerja sama dengan kawan-kawan di kepolisian, kalau perlu kawan-kawan di TNI.
Nah, tapi untuk pencegahan, misalnya kita sudah buat program ya kerjasama dengan kawan-kawan kepolisian itu ada babinsanya, ada Babinsa, ya. polisi yang di kelurahan itu bisa kita kasih fasilitas kerjasama untuk mereka ya jalan-jalan lah. Kalau bahasa apanya ronda gitu kan. Ronda ya Pak. Kasih fasilitasnya jalan-jalan masuk kampung, keluar kampung, menyapa masyarakat sehingga membangun kesadaran kepada masyarakat juga memberikan warning ya kepada yang mau melakukan kejahatan bisa nggak jadi melakukan kejahatannya. Tapi kita dulu pernah dengar kalau soal ini ya Pak Sutanto ya. Kapolda yang anti terkenal judi. Siapa yang nggak takut kan, ya Pak? Ya kita bisa bahasanya merengek-rengek lah orang Medan. Pergi ke Kapolri misalnya, tolong dulu Kapolresnya anti narkoba misalnya kan. Nah, udah selesai, tolong dulu Kapolres yang anti judi gitu. Jadi sehingga pelan-pelan ini bisa kita berantas gitu. Tapi untuk memberikan rasa nyaman ini nggak bisa kita hanya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat tanpa melihat akar masalah kenapa terjadinya itu. Ya kemiskinan tadi, balik lagi kemiskinan. Makanya tadi kita bilang kalau di Medan Utara itu memang tiada hari tanpa tawuran. Tawuran, benar. Saya ngobrol sama Kapolres gitu. Ini kan lagi banjir rob, airnya itu kan udah sepinggang. Ya. Harusnya kan udah gitu orang sibuk lah ngurus banjir. Tapi kita bisa ronda katanya. Kita datang, tiba-tiba dari air yang sepinggang itu muncul tuh geng-geng itu. Begitu muncul udah pegang parang semua mau tawuran. Padahal lagi banjir gitu. Kan luar biasa gitu. Apalagi keadaan gak banjir. Benar. Nah ini kan orang-orang ini harus diberi pemahaman bahwa hidup ini ada harapan. Kalau nggak ada harapan kan dia apapun jadi gitu. Betul. Biasanya kemiskinan itu arahnya nanti karena tidak punya harapan ke narkoba. Karena kemiskinan, cemana keluar dari kemiskinan ini? Judi online. Padahal judi online itu kan bikin miskin. Mana ada orang kaya main judi online? Benar. Orang itu kan udah ada programnya, ada aplikasi. Di-setting untuk diajak untung. Tapi namanya rakyat miskin, kehilangan harapan, ada jalan pintas. Memang 10.000, 20.000, tapi miskin tadi 187.000. Kalau 100.000 aja berpikir cemana jalan pintas supaya kaya main judi online, bandarnya kaya raya, yang ini 100.000 makin terjebak dalam kemiskinan. Jadi kita kerjanya nanti komprehensif, melibatkan semua unsur. Kita juga ada program membangun lingkungan cantik. Ada ruang-ruang terbuka di setiap lingkungan. Jadi kalau suntuk di rumah bisa duduk-duduk di taman. Ya. Jangan taman Ahmad Yani aja di kota gitu. Di depan rumah gubernur ada taman. Kemudian taman depan Harapan ada taman. Di Johor kebetulan ada taman. Tapi kan ini harus kita kasih untuk semua masyarakat. Jangan hanya masyarakat tertentu aja yang dapat. Suntuk di rumah pergi ke taman fresh lagi gitu kan. Ada tempat untuk menghilangkan stres-stres itu. Jadi kita semua sisi yang bisa membantu masyarakat, pendidikannya, lingkungannya, mereka terlibat. Sampah tadi dimulai dari lingkungan. Kan itu sampah dari lingkungan, dari masyarakat. Benar. Dari masyarakat sudah dilatih untuk memilah-milah yang organik, anorganik, plastik, basah. Sehingga memudahkan nanti untuk pengolahan sampah itu. Jadi tidak tiba-tiba udah numpuk di tempat pembuangan sampah. Tapi kalau dari bawah sudah dibuat dan dikasih insentif masyarakat itu, maka nanti insya Allah Medan dimulai dari lingkungan yang cantik. Ada 2001 lingkungan, 2000-an lingkungan. Itu nanti Medan tiba-tiba udah cantik semua karena lingkungannya berbenah masing-masing. Kita kasih nanti dana yang bisa mereka kelola tentu atas bimbingan lurah, kepala lingkungan dan masyarakat apa yang mau dibuat di lingkungan untuk kepentingan mereka sendiri. Enggak diatur di Medan, belum tentu diperlukan lingkungan, tiba-tiba proyeknya datang. Jadi enggak ada nyambungnya antara masyarakat dengan kota. Kita akan melibatkan memulai dari lingkungan untuk membangun Kota Medan.
Amin. Nggak terasa udah panjang lebar kita nih Pak ya. Udah hampir seluruh kota Medan kita bahas ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali udah mau mampir di Mau Tahu Aja Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan yang lain kita bisa ngobrol lagi di sini Insya Allah. dengan tema yang berbeda. Iya. Ya Pak ya. Oke, begitu saja bincang-bincang hangat kita bersama calon wali kota Medan Bapak Haji Hidayatullah SE. Kita akan kembali lagi di episode Mau Tahu Aja berikutnya. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.